Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah guyuran hujan sejak siang tadi sampai sekarang di kota Solo khususnya dan Karesidenan Surakarta pada umumnya, alhamdulillah antum semua bisa istiqomah hadir majelis. Ya, bisa istiqomah hadir majelis. Alhamdulillah, itu nikmah. Dan untuk yang berhalangan pahalanya juga sama. Karena kalau tidak berhalangan juga akan hadir. Nah, yang walaupun berhalangan nekat, siap basah, siap masuk angin, ya pahalanya lebih. Ya pahalanya lebih. Karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan beban perjuangannya. Semakin berat perjuangannya, pada umumnya pahalanya semakin besar. Tapi kemudian jangan salah persepsi, salah mikir, ya, salah terima ilmu. Oh, jadi kalau semakin berat semakin besar pahalanya. Akhirnya sholat Jumat di tengah orang masuk masjid, dia cari tempat yang panas. Dia bilang yang lain kan iup, adem. Nah, saya panas nih, paling berat, pahalanya paling besar. Itu bukan pahalanya paling besar, tapi kebodohan yang nyata. Ada yang dingin kok cari yang panas. Lah suruh sama Nabi SAW bahkan disuruh cari yang dingin, jangan sampai kepanasan. Justru dia cari yang kepanasan. Yang dimaksud pahala sesuai dengan besarnya perjuangan adalah bukan kita cari yang susah-susah, tapi kalau dalam kondisi yang susah, ya kita tetap berjuang, itu pahalanya luar biasa. Insya Allah begitu. Yang kedua, saya minta maaf sedikit keterlambatan malam hari ini karena ada beberapa perubahan di Majlis Ar-Raudhah. Ya, sejak pagi tadi sampai sekarang dibenahi. Ada beberapa hal yang dibenahi. Satu, lampunya kanan kiri sorotnya diganti. Jadi biar lebih padang. Ya, insya Allah Jumat depan ditambah lagi. Biar yang gelap-gelap kelihatan. Ya, yang gelap-gelap kelihatan padang, ya kelihatan padang, terang benderang. Kemudian yang kedua, sound systemnya. Suaranya enak enggak ini sekarang? Enak. Ini belum diatur, baru diganti mixernya. Ya, baru diganti mixernya. Kemudian di belakang itu ada kereta berjalan, made in Mas Catur. Ya, Ali Abdul Qadir minggir dulu, jangan di situ, nggak boleh. Nah, itu kereta berjalan. Kita lihat sekarang ini di kamera, kalau lihat di atas itu, nah syutingnya sudah seperti di TV-TV itu ya. Betul ya? Nah, itu tidak beli saudara-saudara, tapi hasil besi bekas bangunan. Ya, kita rakit sendiri, otak-atiknya relawan-relawan Raudhah. Alhamdulillah malam hari ini sudah menghasilkan. Ya, sudah menghasilkan. Tadi saya sampai jam 8:30 masih ikut otak-atik itu. Ya, ngelas, Maku dan kawan-kawannya. Yang ketiga, kameranya saya tambahi lagi yang bagus. Yang lama bagus, tapi mau saya ganti yang baru. Mau ganti yang baru. Nah, yang baru ini kameranya murah, nggak mahal.
Satu kamera hanya sekitar 37 juta. Nah, ini baru beli 2 dan belum lunas. Ya, beli 2 dan belum lunas. Maksudnya apa? Ya belinya bayar cash, tapi uangnya masih pinjem. Alhamdulillah. Yang penting malam hari ini bisa dipakai kajian. Habib, kenapa kok sampai diatur sedemikian rupa? Lampu, kamera, ya teknik pengambilan gambar. Mohon maaf, yang namanya orang jualan itu harus bagus. Orang jualan itu harus bagus. Namanya kita ini dakwah itu jualan surga, enggak nanggung-nanggung. Yang lain jualan kerupuk, jualan karak, jualan gado-gado, jualan sate, ya, jualan gulai. Kita jualan surga. Nah, jualan surga kok tidak bagus ya. Nanti orang tidak mau beli. Surga itu katanya serba enak ya. Tapi kok yang jualan tidak menyenangkan ya. Yang jualan kok suaranya nggak asik, yang jualan wajahnya nggak asik juga. Kemudian mengemasnya kok juga tidak oke. Nanti kesian, ada orang sebetulnya pengen beli surga, tapi yang jualan nggak bener, akhirnya tidak tahu. Ya, kalau ada surga lagi dijual. Ya, barang dagangannya Allah itu mahal, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, Sa'atul Ghaliyah. Barang dagangannya Allah adalah surga. Nah, kita lagi jualan surga. Alhamdulillah, yang hadir majelis itu ada 2 kelompok di Majelis Ar-Raudhah ini. Kelompok pertama manusia nyata. Ini ada di hadapan saya ini, manusianya nyata. Yang kedua manusia nyata tapi hadir di dunia gak nyata. Gak nyata tapi nyata, aneh juga ya. Di dunia maya, ya di dunia maya, di medsos, baik di YouTube dan kawan-kawannya. Sehingga yang hadir majelis malam hari ini, kalau yang berhalangan tidak sampai di sini, tapi tetap ikut ngaji. Nah, biasanya yang ikut ngaji live streaming, kalau selesai majelis itu saya lihat sekitar 8.000 sampai 10.000 orang. Selesai majelis. Artinya di luar sana banyak saudara-saudara kita yang perlu kita perhatikan. Kalau di sini kan Anda menatap ketampanan saya secara langsung. Betul ya? Nah, kalau yang jauh di sana, kalau kameranya jelek kan kesian wajah saya. Sudah wajah saya jelek, kena kamera jelek, jadinya semakin jelek. Betul kan ya? Nah, kalau wajah saya yang jelek ini kena kamera yang rodok bagus ya, pencahayaan yang pas, insya Allah yang di rumah itu lihatnya juga seneng ya, lihatnya juga asik, sehingga ngajinya yang jauh juga bisa merasa hadir, yang dekat juga semakin menyenangkan, insya Allah. Nah, ini perubahan-perubahan di Majelis Ar-Raudhah mulai Jumat ini. Jadi nanti insya Allah Jumat depan jangan bingung kalau ada kereta api di belakang gitu ya, gerak-gerak gitu. Ya, nanti mungkin ada beberapa perubahan yang membuat tayangannya di dunia maya biar semakin menyenangkan. Habib belajarnya di mana? Ya, alhamdulillah saya kan beberapa kali ceramah di stasiun televisi, kan nggak boleh sebut merek ya. Satiis tadi sebut merek pelanggaran itu. Ya, nggak boleh sebut merek. Nah, di beberapa stasiun televisi. Jadi belajarnya dengan melihat, kumpul, itu belajar. Ikhwani rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Arba'in Nawawiyah dari buku yang saya tulis, Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Nah, kita masih pada hadis yang pertama dan masih melanjutkan tentang an. Ya, kemarin kita belajar tentang an, Amiril Mukminin. An itu ya. Dari. Ya, dari. Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidak menyebutkan perawinya secara runtut satu persatu, tapi langsung diambil ujungnya. Itu merupakan ijtihad beliau ya di dalam meringkas menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna memberikan manfaat, maka jalur yang panjang itu dihilangkan, diambil langsung kepada yang
pokok. Itu sudah kita bahas 2 pekan yang lalu ya, 2 pekan yang lalu, bahwasannya untuk memberikan manfaat maka kadang ada hal-hal yang penting terpaksa itu dilewatkan ya, hal-hal penting dilewatkan demi memudahkan dan memberikan manfaat. Prinsipnya agama itu mudah, jangan persulit, tapi jangan meremehkan ajaran agama. Jangan dimudah-mudahkan, tapi jangan dipersulit. Nah, kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Nah, prinsipnya seperti itu. Udah lewat. Nah, sekarang kita belajar tentang Amirul Mukminin. An Amiril Mukminin, dari amirnya mukminin. Amir itu artinya yang ngatur. Kalau bahasa Indonesianya pemimpin, ya, pemimpin yang tugasnya ngatur. Tapi ini Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Dikatakan oleh para ulama yang pertama kali dapat julukan Amirul Mukminin adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebelumnya penerus Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu yang meneruskan disebut khalifah. Disebut khalifah. Khalifahnya Rasulullah SAW. Penerusnya, wakilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata khalifah. Tapi di era Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata khalifah itu diganti. Bukan khalifah tapi Amirul Mukminin. An Amiril Mukminin. Datang amir kalian, datang amir kalian, datang pemimpin kalian, datang pemimpin kalian. Asalnya begitu. Akhirnya disebut datang Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Di sini ada pelajaran julukan itu penting. Julukan itu penting. Membuat julukan yang baru itu tidak jadi masalah. Julukan itu penting. Membuat julukan yang baru itu nggak jadi masalah. Dulunya khalifah, diganti Amirul Mukminin. Bagus mana coba? Nah, kalau bicara bagus mana ini berarti kita kurang ajar. Ya, kurang ajarnya bagaimana? Udah mulai banding-bandingkan apa yang diperbuat oleh sahabat. Kemudian nanti kita mengatakan, "Wow, ini lebih bagus. Yang ini sebetulnya kenapa harus diganti?" Seakan-akan kita lebih pintar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Semua sahabat orang-orang yang mulia. Julukan-julukan itu bagus. Tapi di masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat lebih suka dengan kata Amirul Mukminin, lebih suka. Nah, sesuatu yang lebih disukai orang banyak, ya, lebih disukai orang banyak, hendaknya itu lebih kita utamakan. Di sini ada pelajaran Islam itu enggak kaku. Islam itu enggak kaku. Bayangkan ya, dari dulu namanya khalifah. Bahkan kata khalifah itu ada di Al-Qur'an. Kata khalifah itu ada di Al-Qur'an. Tapi diganti menjadi Amirul Mukminin. Sahabat gak ribut kok. Sahabat gak ruwet, nyantai saja. Kenapa? Bukan sesuatu yang urgent dalam akidah, bukan sesuatu yang penting dalam akidah. Ini masalah tata negara, ya, urusan tata negara. Mana yang lebih enak untuk menyebut pimpinan? Mana yang lebih enak untuk menyebut pimpinan? Jadi jangan dipermasalahkan. Pelajaran yang bisa kita petik banyak sebetulnya. Tapi satu yang pengen saya tekankan, Islam itu enggak ruwet. Jangan dibuat ruwet. Zaman sekarang banyak orang membuat ruwet sesuatu yang enggak perlu dibuat ruwet. Contoh, ini biasa ini kan dalam perjalanan ceramah ketemu pertanyaan kan macam-macam, pertanyaan aneh-aneh. Pola pikir yang seharusnya enggak harus dibuat ruwet, ya, tapi akhirnya jadinya ruwet. Habib mau nanya, ya gimana? Saya itu kalau berhenti bekerja boleh tidak? Berhenti bekerja boleh tidak? Ini pertanyaan mudah atau susah ini? Ya kalau kamu disuruh jawab pertanyaan seperti ini, jangan kamu buat ruwet. Iya.
Tidak ada syariat yang melarang orang tidak boleh berhenti bekerja. Jawabannya berhenti bekerja ya boleh-boleh saja. Tapi kalau malas bekerja itu tidak boleh. Malas bekerja tidak boleh. Kalau kamu memang berhenti bekerja, ya bukan karena malas bekerja, bahkan bisa jadi wajib. Bahkan bisa jadi wajib. Lawang jelas kerjanya itu di tempat orang jual minuman keras, kok tanya Habib kalau saya berhenti bekerja gimana? Ya wajib itu, kamu wajib berhenti. Gak boleh bekerja di tempat orang jual minuman keras. Ini kan pertanyaan sederhana, tapi yang nanya kadang ruwet. Yang nanya ruwet. Sudah jelas kerja di tempat yang haram, masih pakai nanya boleh berhenti bekerja atau tidak? Ya. Kemudian menurut Habib gimana? Saya udah nanya sama Kiai begini, sama Habib sana begini, Ustadz Habibnya, kalau Habib kira-kira bagaimana? Akhirnya didu antara Habib, Ustadz, Kiai, dan siapa lagi gitu ya. Pendapatnya didu. Dibuat ruwet gitu ya, dibuat susah hidup ini. Ini contoh pertanyaan sederhana. Nanti saya sambil nyantai ya, ini kameranya kan lagi belajar teman-teman. Nyantai, ini belum pengajian, sabar dulu. Kopi saya belum keluar, tadi itu kan kopi jahe. Iya, yang kopi saya kan nggak pakai jahe. Ustadz Iis biasanya ingat, tapi ini agak lupa. Ini maksudnya mengingatkan coro kasar ya, bukan cara halus. Contoh ya tadi ini, butuh kopi kan tinggal ngomong tuh Ustadz, kopi selesai kan ya, enak gitu. Gak usah pakai sungkan. Nah contoh lagi ini, ya contoh lagi. Kiai, Habib, Ustadz, saya mau menikah, umur saya belum cukup menurut undang-undang negara. Gimana menurut Ustadz? Ini kan pertanyaan menjebak ini ya. Pertanyaan saya, kalau kamu pengen nikah, kalau nanya begitu ya nikah saja. Lawang zina nggak nunggu undang-undang kok. Orang mau zina ya langsung zina gitu kan ya. Naudzubillah min dzalik. Kamu mau nikah ya nikah saja. Tapi kamu jangan salahkan negara kalau negara tidak mau ngasih surat. Kenapa? Umurmu belum cukup. Negara tidak pernah melarang kamu menikah. Cuma negara tidak mau mencatat kalau belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya sudah kamu nikah, nanti kalau udah cukup daftarkan. Gitu aja kok repot. Jadi pikir wangel panjang. Habib, Ustadz, Kiai mau nanya, apa ini? Sabar ya, ini belum pengajian, tenang. Kopi belum muncul, adem dari sore ini ya. Saya mau nanya, Habib, Ustadz, iya. Ini pertanyaan lucu, lucu ini. Saya itu kenapa ya di kantor kok terus banyak masalah di kantor. Solusinya apa, Habib? Solusinya gampang enggak solusinya? Gampang. Ya jangan ke kantor. Selesai. Betul enggak? Lah udah tahu di kantor terus banyak masalah. Lah kenapa datangi masalah? Ya sudah, enggak usah ke kantor. Nanti kalau ditanya sama atasan, "Kenapa kamu enggak ke kantor?" Banyak masalah. Di luar saya merasa bahagia. Bahagia itu mahal. Lantas bagaimana nafkah anak istri? Oh nafkah ya saya cari kerja, kantor banyak kok. Emang bisa dapat kantor yang lain? Wah itu dipikir belakang Pak. Ya dipikir belakang. Yang penting saya bergerak. Gak usah dibuat angel-angel. Habib, saya dipaksa orang tua saya untuk menikah dengan seorang pria. Ini contoh-contoh kasus ya. Ya, dipaksa menikah dengan seorang pria. Saya tidak mau. Gimana nasib saya? Ya kamu kalau nggak mau tuh ngomongnya yang enak sama orang tua, nyantai saja toh. Samperin bapakmu, ibumu, kemudian peluk dengan mesra, beri kecupan yang penuh dengan cinta dan katakan kepada orang tuamu, "Ayah, ibu, sungguh aku mencintai kalian. Tolong jangan biarkan aku hanya dapat satu pilihan. Aku terlampau cantik untuk dimiliki seorang pria seperti dia. Pilihkan 4-5 pria lagi yang bapak ibu suka. Nanti biar aku yang tunjuk." Selesai itu ya. Kan enak kalau ngomongnya gitu ya.
Jangan kemudian banteng pintu, lari, minggat, minum baygon, mati lah ya. Naudzubillah min dzalik. Oh, dibuat angel gitu loh. Wong tinggal bisa ngomong enak, duduk ngomong enak. Kenapa harus dibuat ruwet? Dibuat ruwet. Kenapa dibuat ruwet? Jangan dibuat ruwet sesuatu yang enggak ruwet. Makanya saya punya prinsip dalam jual beli yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Memang ilmu enggak gawe ruwet ki rada angel ya. Rata-rata ibu-ibu sukanya ruwet soalnya. Kalau belanja loh Bu, ibu kalau belanja sukanya ruwet atau enggak ruwet? Yakin? Kalau ibu nawar biasanya ruwet tidak? Ruwet. Kalau enggak nawar, enggak ruwet, orangnya bahagia, betul? Jadi ibu suka langsung ngomong bungkus atau nawar? Ya, jadi ibu suka ruwet. Saya enggak mau ruwet. Sabda Nabi Muhammad SAW, rahimallahu mura'an samhan idza ba' samhan idza ishtara, atau kama qala SAW. Semoga Allah merahmati seseorang. Ini Nabi mendoakan loh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendoakan 1400 tahun yang lalu. Semoga Allah merahmati. Yang doakan Nabi. Jadi kalau Nabi bilang semoga itu pasti. Allah pasti merahmati seseorang yang kalau jual atau beli gak ruwet. Kalau jual atau beli enggak ruwet. Contoh, saya mau jual motor, tuh depan ada hadiah buat Majelis Ar-Raudhah, Moge itu kalau ada yang mau beli ya. Di depan situ, Moge merek, ya enggak boleh sebut merek ya. Merek gitu aja lah. Merek biasa. Pernah ditawar 40 juta lebih dikit, udah dimodif itu. Katanya yang ngasih hadiah, yang mau beli tinggal ngomong saja. Ya tinggal ngomong saja. Saya enggak mau ruwet. Harganya cocok ya saya iakan, enggak cocok ya saya diamkan. Gitu aja kok, repot. Paham ya? Kalau saya ada beli barang sama orang, orangnya bilang, "Bapak ini harganya 10.000 per kilo." Kalau saya pengen nawar, itu saya cuma ngomong, "Tolong beri saya harga yang pantas, saya ambil 10 kilo." Ya Pak, silahkan. 10 kilo 1 kilo 10.000 tadi ya. 10 kilo 99.999. Saya bilang bungkus. Kelong 0,1 rupiah, saya bilang bungkus. Kenapa? Ya, kalau saya kebanyakan nawar, nggak dapat doa Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau saya nggak nawar, saya cuma ngomong pokoknya kasih harga yang baik. Situ nggak rugi, ya dapat untung, ya saya juga enak, terserah jenengan. Lah kalau nanti harganya ngawur, saya pindah ke sebelahnya. Gitu aja kok, repot. Cari tempat yang lain. Makasih, tinggal pindah. Kan enak toh ya? Gak usah terus keluar sumpah serapah. Ngergo edan gendeng. Masya Allah. Ini ngasih harga ngawur, ngaco, ini gila orangnya stres. A sampai Z keluar sumpah serapah. Naudzubillah min dzalik. Buat gampang, jangan dibuat angel. Nanti kalau orang itu membuat sesuatu mudah, nanti sama Allah dia juga dibuat mudah, nggak ada yang angel. Makanya titenono wis, iki ilmu larang iki. Titenono itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Camkan ya. Kalau perhatikan agak beda ya. Camkan ini. Perhatikan baik-baik, simpen, rekam. Titenono tuh, dititeni itu ya, dititeni angel ya. Terjemahan Indonesianya belum ketemu yang pas. Tandai ya, tandai yo gak enak kok, konotasi negatif. Camkan baik-baik, perhatikan kalimat yang satu ini. Kalau kamu dalam hidup menemukan ruwet, ya, kok ruwet terus, perhatikan, pasti kamu juga ruwet sama orang lain. Cek, serba ruwet. Tapi kalau kita ini nggak ruwet sama apapun, sama orang nggak ruwet, masya Allah. Nanti hidup kita ini juga nggak akan ruwet. Ruwet itu nyingkir dengan sendirinya. Loh, mungkin ruwet moro, ruwet menghampiri. Begitu nyedak minggir dewe itu, subhanallah. Kata ruwet, uangnya gak ruwet, aja urut bedai. Karena kalau mau ngajak ruwet sama orang yang gak ruwet, nanti dibuat ruwet sama Allah yang maha bisa membuat ruwet. Simple, gampang. Makanya di Al-Quran dikatakan, kalau di majelis itu lagi berdesak-desakan,
beri tempat pada yang lain, nanti Allah akan melapangkan hatimu. Ya, melapangkan hatimu. Loh, perkaranya cuma ngasih tempat orang kok, dibuat lapang hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara zaman sekarang sepuronipun kang kathah itu di jalanan tuh kita ini banyak ngasih jalan atau nyerobot jalan. Nah, makanya hati ini sumpek terus. Lah nyerobot jalan ini kan berarti kan egonya tinggi ya, egonya tinggi. Makanya hatinya jadinya sempit. Tapi kalau suka ngasih jalan sama orang, hatinya lapang. Mungkin tidak paling depan, mungkin dia urutan paling belakang, tapi hatinya paling jembar, hatinya paling lapang. Yaitu kalau kita meninggalkan keruwetan. Nah, sekarang kita belajar Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah Mas Seto sudah kelihatan handal tuh, dari tadi seneng mainan maju mundur ya. Alhamdulillah. Boleh Mas Seto di shoot malam ini, boleh Mas Seto biar kelihatan tuh. Ya, dimasukkan YouTube itu. Mas Seto, ya, kamera action. Kelihatan enggak itu Mas Seto tuh? Ya, maju dikit biar kelihatan. Pemirsa, nyantai dulu malam ini, judulnya Malam Nyantai. Mas Rio, Mas Seto diambil tuh. Biar pemirsa di rumah tahu proses di Majelis Ar-Raudhah. Seperti apa prosesnya kajian tuh ya? Seperti apa? Tuh, ajib kan? Subhanallah ya. Bagus ya Bu? Ya, kayak di TV-TV. Padahal itu cuman besi diturokno kayak iril, belabak bekas, besi bekas, las-las titik, paku taktuk. Ya. Alhamdulillah. Berkarya dan berkarya terus. Akhwani rahimakumullah, yuk ngaji ya. Walaupun kopi enggak kunjung datang. Udah kelamaan nunggu kopi kita ngaji. An amiril mu'minin, dari amirnya orang-orang yang beriman, pemimpin. Satu hal yang perlu digarisbawahi, Islam itu mengedepankan orang hidup berjamaah. Islam itu mengedepankan orang hidup berjamaah. Kita enggak afdol kalau hidupnya tidak berjamaah. Perhatikan, makan, bab makan, orang yang makan sendiri itu enggak berkah. Makan sendiri enggak berkah. Selalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau makan suruh ngajak orang lain. Kalau makan suruh ngajak orang lain. Satu piring buat berdua, ya, satu piring buat bertiga, satu piring buat berempat, ya. Dulu piringnya sahabat besar-besar, piringnya sahabat besar-besar. Seperti yang pernah saya sampaikan, yang piringnya kecil itu ciri orang pelit. Orang pelit piringnya kecil. Ini kalau kita hidup zaman sahabat, kita semua tergolong orang-orang pelit. Kenapa? Satu piring untuk dirinya sendiri. Majelis Ar-Raudhah alhamdulillah piringnya besar, beri nampan. Ya, setelah pengajian makan berjamaah ya, satu nampan untuk orang 4 atau orang 3. Itu menerapkan cara makan berjamaah. Berjamaah betul-betul berjamaah, bersama-sama di satu nampan. Kemudian sholat sendiri dengan sholat berjamaah, nggak bisa diukur pahalanya. 27 kali, bukan lipat loh ya. Derajatnya beda 27 kali, kursnya beda. Kursnya itu beda. Bukan cuman lipat, tapi kursnya beda. Misalnya rupiah berbanding dengan dinar itu. Kursnya kan berbeda, 1 rupiah dengan 1 dinar. Sama atau beda itu? Bedanya luar biasa. Karena apa? Karena berjamaah. Kemudian kalau kita lihat, ya, setiap hari Jumat diwajibkan kita sholat Jum'ah. Untuk apa? Ngumpulkan orang berjamaah. Kemudian kita lihat selama 1 tahun, perputaran tahun, ada hari raya, ada sholat sunnah, Idul Fitri sama Idul Adha. Dikumpulkan kita untuk berjamaah. Bahkan orang-orang yang lagi berhalangan sekalipun disuruh ikut keluar ke lapangan ya, untuk melihat, menyaksikan orang yang sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Biar apa? Dapat berkahnya berjamaah. Jadi berjamaah itu penting. Nah, karena berjamaah penting, maka harus ada yang jadi pemimpin di jamaahnya. Harus ada jadi pemimpin di jamaahnya. Orang pergi satu mobil, itu harus ada yang ditunjuk jadi pemimpin. Pemimpinnya kamu loh ya.
Itu kalau satu mobil nggak ada pemimpinnya repot itu. Yang satu bilang sama supir mandek, yang satu bilang terus, yang satu bilang belok kanan, yang satu bilang belok kiri, yang satu bilang kebut, yang satu bilang pelan gitu ya. Supirnya stres nanti akhirnya. Ini satu mobil kok tidak ada kesepakatan. Tapi kalau ada pemimpinnya, maka tinggal ngomong sama pemimpinnya. Rumah itu harus ada pemimpinnya. Istri ngomong, anak ngomong, suami ngomong, pembantu ngomong. Siapa yang ambil keputusan? Pemimpin. Siapa pemimpin di rumah? Seorang suami. Suami pemimpin di rumah. Sehebat apapun istri, pengambil keputusan adalah seorang suami. Nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah suami. Pemimpin penting. Makanya Islam punya aturan. Aturannya apa? Kalau kalian sudah mengangkat seorang pemimpin, bentuknya seperti apapun. Maksudnya bentuknya itu fisiknya. Mungkin fisiknya ya sampai dalam hadis disebutkan kulitnya hitam, rambutnya berindil gitu ya, yang nggak bagus, bukan berindil bagus, berindil yang nggak bagus, ya, yang berut-berut gitu ya, nggak jelas bentuknya. Tapi kalau dia udah diangkat jadi pemimpin, memerintahkan kalian harus taat. Artinya hidup di bawah satu pemimpin, dan ditaati itu akan membawa kemakmuran dan kemaslahatan. Tapi kalau orang hidup tanpa pimpinan, maka hidupnya akan bercerai-berai. Alhamdulillah kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita udah pilih pemimpin. Udah pilih pemimpin dengan proses yang kita ikuti bersama namanya Pilpres ya. Kalau di desa udah pilih kepala desa dengan proses itu pilihan pilkades. Ya kalau di tingkat kabupaten Kota Madya ada pilihan wali kota. Itu pemimpin untuk memimpin kita tinggal di desa itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu. Maka harus kita taati, taati. Tapi ada satu kalimat yang harus diperhatikan. Satu kalimat yang harus diperhatikan. La ta'ata ala makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk kalau makhluk itu ngajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh taat sama pemimpin yang ngajak durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan pokok tentang kepemimpinan. Nah, sekarang kita akan bahas insyaallah 30 menit, 40 menit insyaallah. Saya mau nanya sama yang di sini dan yang di rumah. Boleh ya? Kalian pemimpin bukan? Pemimpin. Pemimpin apa? Pinter. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang dari kalian adalah penggembala dan setiap penggembala akan ditanya tentang gembalaannya. Kalau diterjemahkan Indonesia, setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh Bu? Ibu punya mulut? Alhamdulillah. Bu, punya mulut? Alhamdulillah. Punya telinga? Punya mata? Punya tangan? Punya kaki? Alhamdulillah. Pertanyaan saya, yang memimpin tangan ibu, kaki ibu, mulut ibu, mata ibu, ya, pendengaran ibu, tangan, kaki, semua anggota tubuh ibu, yang mimpin siapa? Kok jadi diam semua? Bapak-bapak punya mulut Pak? Punya, alhamdulillah. Sama Pak, alhamdulillah. Punya lidah? Alhamdulillah. Punya telinga? Alhamdulillah. Punya tangan? Alhamdulillah. Punya kaki? Alhamdulillah. Pertanyaannya, ini tubuh kita atau tubuh orang lain? Tubuh kita. Betul, tubuh kita. Yang mimpin siapa ini? Kita, ya, kita. Yang mimpin kita. Betul. Yang mimpin
kita. Berarti setiap kita ini pemimpin atau bukan pemimpin? Pemimpin. Bagaimana akan jadi pemimpin yang baik kalau mimpin tangannya sendiri aja nggak bisa? Bagaimana akan jadi pemimpin yang baik kalau mimpin matanya sendiri aja nggak bisa? Bagaimana akan jadi pemimpin yang baik mimpin mulutnya sendiri aja nggak bisa? Bagaimana akan jadi pemimpin yang baik mimpin telinganya sendiri aja nggak bisa? Bagaimana akan jadi pemimpin yang baik mimpin kaki, tangan, tubuhnya sendiri aja nggak bisa? Bagaimana akan jadi pemimpin yang baik mimpin hatinya sendiri aja nggak bisa? Aduh, ngaji ini kedukuran nih. Jelas semuanya? Jelas? Contoh, suami punya istri pembangkang. Kemungkinan besar yang salah istrinya atau suaminya? Oh, ngaku ya. Bu, ada seorang suami punya istri pembangkang. Kemungkinan besar yang salah siapa? Kata ibu-ibu suami, bapak-bapak dengan rendah hati juga ngomong suami. Pertanyaan saya, tadi yang membangkang suami atau istri? Istri. Berarti yang salah siapa? Judulnya kalau ada suami punya istri pembangkang, yang jelas salah yang bangkang. Yang jelas salah yang bangkang karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, betul kan ya? Yang jelas salah yang bangkang. Wong kalimatnya jelas kok. Seorang suami punya istri pembangkang, berarti yang salah siapa? Lah yang membangkang. Lah yang bangkang siapa? Suami. Yang bangkang istri, gitu kan ya? Nah nanti baru diteliti, kenapa istrinya membangkang? Kenapa istrinya membangkang? Alasannya apapun, kalau memang itu tidak diperintah maksiat, perintahnya taat, istri membangkang, yaitu salah. Tapi kalau perintahnya maksiat, berarti yang salah suami. Betul begitu? Oke, sekarang saya ambil dari kacamata seorang suami. Boleh ya Pak ya? Anda insya Allah tidak terjadi. Seseorang, nggak enak, mosok jenengan istrinya pembangkang, nggak enak toh ya. Seseorang punya istri pembangkang, mulutnya jelek, tangannya begini-begini, mulut sama tangan begini-begini, terus matanya begini, pokoknya bentuknya nggak jelas, nggak enak. Kita sebagai suami sama Allah disuruh mimpin, betul kan ya? Suruh mimpin. Gimana caranya memimpin istri yang membangkang? Jawabannya sederhana, pimpin dirimu dulu. Lah kalau kita gagal mimpin diri kita, bagaimana bisa mimpin istri yang membangkang? Gak mungkin kita bisa mimpin istri yang membangkang sebelum kita bisa memimpin diri kita sendiri. Nomor satu, langsung kita lihat hati kita. Dasar wong lanang edan, wong lanang gendeng. Lihat hatinya. Kalau hati kita marah dibegitukan sama istri, Allah akan marah sama istri kita. Karena kalau suami nggak ridho, Allah tidak ridho. Betul? Jadi nggak akan pernah selesai permasalahan istri membangkang jadi solihah sebelum hatinya suami bisa menyayangi istrinya. Kalau udah hatinya tulus menyayangi istrinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya cinta dulu hatinya sama Allah. Ya Allah, maafkan istriku. Ya Allah, sayangi istriku. Jadi dasar laki-laki gila. Ya Allah, ampuni istriku. Hatinya begitu. Sanggup enggak? Bu, jangan dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Jadi istrinya teriak-teriak, dasar suami gak punya akhlak, dasar suami gak bertanggung jawab, dasar suami, dasar. Entah dasar apa lagi. Suami dibegitukan, sama ditunjuk-tunjuk itu, sama ditunjuk-tunjuk. Lah hati kita yang dengar sebagai suami ini harus kita pimpin. Harus kita pimpin. Pimpin hatimu pimpin. Satu, sabar. Bojomu lagi, sabar. Masa kemudian kamu justru sombong? Sholat gak beres,
teriak-teriakin suami, gitu masuk surga. Mimpi kali. Aku lo calon surga. Sombong dia. Gagal itu berarti mimpin hatinya. Mimpin hatinya gagal. Nomor satu pimpin hati. Ini emang contoh ya, contoh itu gampang, praktek rodo angel. Contoh itu gampang. Dasar. Langsung hatinya, ya Allah, maafkan istriku. Satu itu. Yang kedua, langsung hatinya dididik. Ini kok sampai istri seperti ini ya. Berarti aku punya salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosaku mau dihapuskan atau aku mau diazab sama Allah Ta'ala. Jangan-jangan istri yang gak solihah ini bagian dari azab di dunia sebelum azab di akhirat. Mudah-mudahan cukup di dunia dapat istri yang model begini ya, marah-marah di akhirat nanti istriku sudah berubah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dandani hatinya, apa ya salahku hari ini, apa ya dosaku apa hari ini, kok sampai istriku teriak-teriak. Kemudian yang ketiga, yang ketiga sabarnya ditekan lagi. Jangan balas. Mulai langsung mulutnya ngomongnya bagus. Mulutnya ngomongnya apa? Bagus. Udah dipimpin. Jadi mulutnya ngomongnya apa? Bagus. Lidah nggak boleh bergerak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Perintah Nabi Muhammad SAW tuh. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik. Kalau nggak bisa diam saja. Jadi ketika kamu dimaki-maki orang, dimaki-maki istri, dimaki-maki suami maki-maki, maka kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam saja. Dasar suami nggak bertanggung jawab. Jangan jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Perang. Nggak bagus, diem. Nah, syukur-syukur kalau bisa jawab yang bagus. Dasar suami tidak bertanggung jawab. Anda menjawab, insya Allah ke depan aku bisa bertanggung jawab. Masya Allah. Dasar suami bodoh. Mudah-mudahan setelah hari ini aku bisa menjadi pandai. Masya Allah. Dikai welek metune wape. Dikai welek metune wape. Akhir-akhir istrinya jeglek sendiri itu. Kok gak iso ngamuk ya bojoku ya? Kok gak ada perlawanan ya? Kok gak ada perlawanan? Kok gak bisa marah? Karena udah bisa mimpin diri sendiri. Pertanyaan saya, mimpin diri sendiri itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Mimpin orang lain? Mimpin orang lain katanya mudah mimpin orang lain. Iya mudah, tapi gak berhasil. Gak berhasil jadi pemimpin. Nah ini loh. Amirul Mukminin, mohon maaf ini saya ngomong begini nih biar semua paham. Jadi kalau sahabat ngasih julukan Amirul Mukminin, Anda semua kita harus paham. Ini bukan julukan presiden, lurah, gubernur, kepala desa, bukan. Ada orang itu mungkin jadi ketua di sebuah yayasan, tapi anggota yayasan sendiri marah sama dia. Anggota yayasannya gak suka sama dia. Satu dengan yang lain saling membenci. Kenapa? Karena itu cuma pimpinan yang diangkat. Betul. Tapi kalau Amirul Mukminin yang angkat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Subhanallah. Begitu kata Amirul Mukminin, itu sifat kepemimpinannya mengikat kepada seluruh orang beriman yang hidup di masa itu, di zaman hidupnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka semuanya dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tidak ada yang tidak dipimpin dan semuanya senang. Kenapa senang? Lah yang mimpin seperti ini. Tapi ingat loh ya, Amirul Mukminin bukan Amirul Munafikin. Paham? Jadi yang nurut yang mukmin, yang munafik tidak nurut. Yang akan dapat bagian enak yang mukmin. Yang enggak mukmin bagiannya enggak enak. Nah, Khalifah Umar bin Khattab sudah bisa mimpin dirinya sendiri. Bisa mimpin hatinya, bisa mimpin keluarganya, bisa mimpin masyarakat terdekatnya, maka bisa mimpin seluruh masyarakatnya. Sehingga yang ada itu kehidupannya yo enak sekali. Mohon maaf. Ingat kisahnya Khalifah Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem ya.
masuk ke sana itu. Beliau jalan nuntun kuda ya, atau keledai kendaraannya. Justru sahabat yang biasa suruh naik di atasnya. Beliau nuntun. Ini bukan pencitraan loh ya. Kalau saya nyupiri santri-santri saya kan pencitraan, biar kelihatan Masya Allah ya Habibnya ya, nyupiri santrinya gitu kan ya. Kalau ini enggak, memang asli merendahkan diri, masuk menaklukkan satu wilayah, bukan naik di atas kendaraan menunjukkan kekuasaannya, aku penguasa. Justru beliau turun dari kendaraan, nuntun kendaraan dengan merendahkan diri. Siapa yang dicontoh? Yang dicontoh Nabi Muhammad SAW. Loh, pemimpinnya sejati. Hatinya dipimpin dulu. Ini aku menang, aku masuk wilayah musuh. Masuk wilayah musuh. Tapi hatinya dipimpin, gak boleh sombong. Turun dari kendaraan beliau. Gak menunjukkan kesombongan. Itu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW waktu masuk Mekah Al-Mukarramah untuk Fathul Mekah, coba dilihat. Apakah Rasul naik kuda dengan gagah perkasa? Cek dalam sejarah. Justru Nabi Muhammad SAW itu naik kendaraannya sambil tiarap. Sambil tiarap gitu, menunduk gitu. Menunduk serendah mungkin di kendaraannya. Untuk apa? Karena nggak mau masuk kota Mekah dengan kesombongan. Nggak mau masuk kota Mekah dengan menunjukkan aku adalah orang yang luar biasa. Merendah serendah-rendahnya. Sekarang saya mau nanya kepada hadirin semuanya. Sepuranipun ingkang kathah ya. Jadi pemimpin yang begini kira-kira asik atau enggak asik? Asik ya? Saya kasih contoh kasus boleh? Jenengan pergi ke satu mall, ada musolanya. Terus kemudian ada 20 orang mau sholat maghrib. Tiba-tiba jenengan ditunjuk jadi imam sholat maghrib. Majunya itu sama merendahkan diri atau sama? Aku imamnya atau sama? Ya Allah, bismillah, merendahkan diri. Saya mau memimpin ngimami ngadep Allah Ta'ala. Ya Allah, merendahkan diri itu atau aku imami? Yang mana itu? Hati ini ya, saya nggak bicara fisik, hati ini. Hati kita ini seperti apa itu? Seperti apa? Di rumah itu sama istri sama anak. Hati kita ini walaupun pemimpin, hati kita ini sombong atau merendahkan diri itu. Itu nanti akan ditanya. Lah begitu julukan Amirul Mukminin, hatinya paling rendah dari semua orang yang beriman. Karena tidak akan bisa jadi amirnya mukminin kalau hatinya ada kesombongan. Gampang atau susah itu? Bu, ibu nggak sombong sama bapak bisa nggak bu? Ibu nggak sombong sama bapak bisa nggak? Jawaban pada hati masing-masing. Bapak-bapak kita nggak sombong sama istri bisa nggak? Nggak ada yang bisa disombongkan. Apalagi yang mau disombongkan. Sombong nih ya. Naudzubillah min dzalik. Tidak akan bisa jadi amirnya mukminin kalau tidak memiliki hati yang paling rendah dari semua orang yang beriman. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad SAW beliau dipilih menjadi makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya? Karena di jagat raya ini tidak ada hati yang lebih bisa merendahkan diri melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa air Zam-Zam gak habis-habis? Karena di muka bumi ini tidak ada mata air yang sumbernya lebih rendah dari air Zam-Zam. Air Zam-Zam sumbernya paling rendah. Maka seluruh mata air dan air di dunia ini mau tidak mau mendatangi air Zam-Zam. Dia akan mencari air Zam-Zam. Dia akan kumpul di tempatnya air Zam-Zam. Maka siapa yang mampu merendahkan diri serendah-rendahnya, maka yang tinggi akan menghampiri. Dia akan menjadi pemimpin dari semua yang tinggi turun. Cari dia semuanya. Boleh minum kopi dulu? Nah ini ngajinya sudah mulai ketemu arahnya. Udah paham belum maksudnya nih? Saya mutar-mutar dari tadi nih. Belum? Apa?
Pertanyaannya simpel. Tadi kita ngaji apa? Amirul Mukminin, betul? Nah, sudah kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk Amirul Mukminin. Yang pendek saja, Amir Mukmin itu aja. Amirul Mukmin. Nggak pakai jamak. Kalau Amirul Mukminin pemimpinnya semua orang beriman. Ya, kalau kita Amirul Mukmin, pemimpinnya orang beriman, yaitu diri kita sendiri. Sudah dapat belum julukan itu? Contoh. Perempuan cantik lewat, Pak. Perempuan cantik lewat. Cantik lewat. Mimpin mata kita untuk nundukkan pandangan. Mudah atau berat? Hah? Mudah atau berat? Berat itu biasanya ke bawah atau ke atas? Berat itu seharusnya ke bawah ya. Tapi kalau ada perempuan cantik, berat itu nggak ke bawah, tapi ke atas. Nah, ini aneh atau nggak aneh ini? Kok ibu yang jawab? Simple, memimpin diri sendiri. Amirul Mukmin. Nah makanya sumber semua itu ya satu kata, al-qalb, kalbu. Seperti yang dijelaskan Eyang Hussein pada Jumat yang lalu ya. Sumbernya adalah kalbu, heart itu jantung, ya. Broken heart berarti jantungnya patah jantung. Terjemahan Indonesia patah hati. Ya, hati sama jantung itu berbeda. Tapi ini hati yang dimaksudkan hati yang sifatnya maknawi ya, maknawi, bukan hati limpa, itu bukan. Nah, sumbernya di sini nih. Saya mau nanya sama diri saya dan hadirin semuanya. Bisa enggak kita meletakkan ini paling bawah? Contoh ya Bu ya. Nanti praktek di rumah. Tunggu suamimu tidur. Terus kamu pandang 10 menit, enggak usah lama-lama. Dengan pandangan cinta. Ya Allah, ini kalau aku tidak memuliakan suamiku enggak akan masuk surga ini aku. Masya Allah. Sawang terus itu. Ini jalanku ke surga nih. Ya Allah. Ya, walaupun seperti apapun, tetap ini jalanku ke surga. Terus ibu pagi-pagi suaminya melek, ibu dengan lembut berkata, sayang mau kopi? Nanya Bu, nanya, wabot apa enteng? Berat atau ringan itu? Berat tuh ya. Hati ini loh, hati ini kenapa ya? Kenapa disuruh merendahkan diri kok susah itu? Kenapa? Almarhum ayah saya, ini saya belajar dari almarhum ayah saya. Itu makamnya di pojok sana ya. Kalau hadir ke Masjid Ar-Raudhah sempat titip doa untuk almarhum ayah saya itu. Almarhum ayah saya itu pekerjaan tetap tiap hari. Yang sampai hari ini saya belum bisa niru. Wangel nih. Pekerjaan tetap ayah saya tiap hari. Sampai hari ini saya belum bisa niru. Apa itu? Tidak mengizinkan anggota keluarganya untuk cuci piring dan kawan-kawannya. Tiap hari. Mantunya mau nyuci nggak boleh. Tinggal. Ya. Istrinya nggak boleh. Kalah cepet. Karena nanti kalau istrinya dilarang ya tetap, namanya istri kan ya, ibu saya tetap pengen isah-isah gitu ya. Ayah saya paham, jadi sebelum ibu saya itu bergerak, ayah saya udah bereskan. Jam 2 malam saya itu pulang dari pengajian. Kok suara klontang-klontang ke dapur? Yang ada ayah saya, isah-isah. Cuci piring, gelas. Mau apa? Kopi, ya, mie godok. Mau pengen apa? Melayani. Bapak loh, nih bapak ngelayani anak. Yang ada bapak sekarang apa? Bapak sekarang loh, yang ada gimana? Kopi. Bapak sekarang, kita ini bapak yang ada dudang, perintah. Betul kan ya? Tunjuk gitu. Tapi ayah saya merendahkan dirinya di hadapan anaknya. Hasilnya apakah anaknya merendahkan? Tidak, sampai malam ini saya mengenang ayah saya.
Sampai malam ini saya bangga punya ayah seperti itu. Sampai malam ini saya hormat sama ayah saya. Sampai malam ini dan seterusnya, insya Allah cinta saya semakin besar kepada ayah saya. Kenapa? Man tawadhu'a rafa'ullah. Siapa merendahkan diri pasti diangkat. Makanya gak usah ngurus apa kata orang. Kata orang, kamu kalau merendahkan diri nanti kamu dihinakan, nanti kamu gak akan dihargai. Gak ngurus. Orang gak hargain gak apa-apa. Allah akan membuat saya dihargai. Karena yang saya cari harga saya dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Enak enggak itu? Tapi mudah atau susah? Bu, ibu lagi sebel sama suami minta pijet. Kira-kira pijetin atau jotosin? Jawabannya enggak dipijetin, tak idek-idek beb. Idek-idek tuh dijak-ijak, dijak-ijak. Jadi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simpel, bermula dari kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Amirul Mukminin. Lah kita enggak usah mukminin, Amirul Mukmin aja dulu. Amirul Mukmin. Nah, orang yang udah bisa ngontrol dirinya sendiri, pasti orang lain selamat. Al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Yang namanya muslim itu yang muslim lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Selamat. Tangannya enggak ganggu, lisannya enggak ganggu. Kenapa? Udah dikontrol kok, udah dikontrol. Bagus, cakep. Tapi kita ini ya bicara, bisa aja bicara dulu, enggak apa-apa. Nanti kan siapa tahu setelah kita bicara dikasih rezeki bisa amal. Ya, kasih rezeki bisa amal. Karena orang kalau udah bisa bicara niatnya baik, insya Allah nanti suatu saat akan bisa praktek. Ikhwani rahimakumullah, monggo diunjuk dulu. Hah? Sudah habis? Alhamdulillah. Gimana Mas Seto? Sudah mulai handal? Itu yang bagian dorong dari Surabaya ya? Ya, insya Allah nanti Jumat depan semakin kurus. Sementara manual, siapa tahu suatu saat saya bisa buat yang elektrik, tik, jalan sendiri. Kalau beli mahal itu. Kalau beli mahal dan susah, harus import. Lokal belum dapat. Alhamdulillah buat sendiri bisa. Monggo diunjuk. Nah, sekarang bagian paling penting. Ini mahal, makanya saya minum kopi dulu. Bagian paling penting. Pemirsa dimanapun Anda berada, catat kalimat setelah ini, dicatat. Ya, ini bagian paling penting. Pengen hidup bahagia atau hidup susah? Jawaban betul. Pengen hidupnya mudah atau tidak mudah? Dua-duanya, karena tidak mudah bagian dari mudah. Boleh. Ya. Pengen hajat-hajatnya keturutan atau hajat-hajatnya terlewatkan? Keturutan. Itu ideal semua itu. Hidup mudah, ya bahagia, hajat keturutan, itu ideal. Sekarang cek. Fakta yang ada dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari. Kita ini hidupnya jadi susah, ruwet, hajat gak tercapai, hajat terlewatkan, atau hidup kita itu susah dikit terus mudah. Hajat dapat. Yang mana? Yang A tadi ruwet, atau yang mudah? Mayoritas diem di sini. Jadi kalau orang diem jangan dipaksa jawab. Jawab. Sekarang boleh saya ngecek? Boleh? Anda kalau baca doa, mulutnya dulu yang berdoa atau hatinya dulu yang berdoa? Ini mahal loh ya, larang nih. Contoh, Rabbighfirli, itu namanya apa? Istighfar ya, astagfirullah. Namanya apa? Istighfar.
mulutnya dulu yang istighfar atau hatinya dulu yang istighfar? Ayo mikir sih. Praktek aja langsung sekarang. Coba, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulutnya terus baru ke hati atau hati baru ke mulut? Kebanyakan kemana ini? Mulut dulu, baru hati, atau hati ngajak mulut? Seharusnya hati nyuruh mulut, tapi kebanyakan mulut, hatinya katut dan tidak paham. Seharusnya kan gini, astagfirullah artinya ya Allah aku minta ampun, ampuni aku ya Allah, aku minta maghfirah, itu namanya astagfirullah. Seharusnya hatinya ya Allah aku minta ampun astagfirullah, ya Allah aku minta ampun astagfirullah. Itu hitungannya sekian mili detik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi yang bicara hatinya bicara, hatinya mimpin mulutnya, astagfirullah. Kalau udah begitu otomatis sekujur tubuhnya akan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Otomatis. Hati. Contoh, pengen roti, ini insya Allah semua bisa ini. Kalau Anda pengen roti, minta sama pembantu, entah laki atau perempuan, misalnya Mas dia, Mas roti. Itu hatinya dulu atau mulutnya dulu? Hati ya, Mas roti. Hatinya dulu mikir roti, baru Mas roti. Betul? Oke, cakep. Tapi cek sekarang kalau baca bismillah. Hatinya dulu atau mulutnya dulu? Kebanyakan kita ini masih mulutnya dulu, belum hatinya dulu. Berarti kebanyakan kita ini belum berdoa, tapi membaca doa. Belum berdoa, sudah bagus, tapi belum berdoa, baru membaca doa. Mulai malam hari ini, yuk kita belajar memimpin mulut kita lewat hati kita. Hati mimpin mulut, diajak mulutnya, yuk istighfar, yuk astagfirullah, astagfirullah. Hatinya ngajak mulutnya istighfar. Hatinya ngomong ya Allah ampuni aku, mulutnya ngucap astagfirullah. Hatinya ngucap ya Allah terima kasih, mulutnya ngucap alhamdulillah. Hatinya mimpin dulu. Hatinya mimpin dulu. Saya kasih contoh. Menurut jenengan Al-Qur'an itu enggak bisa nih ya. Masuk Al-Qur'an menurut jenengan. Gini ya, ada enggak doa yang lebih hebat dari doa yang diajarkan Allah? Enggak ada. Doa yang terhebat adalah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Setiap pagi, setiap malam, setiap sore Nabi SAW mengajarkan agar kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Betul? Cek. Nanti kalau kita pakai hati kita akan terperanjat. Kalau pakai mulut biasa-biasa saja. Coba ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Coba cek. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Tahu enggak yang Anda baca? Enggak. Jawabannya saya baca Al-Qur'an, Bib. Surat Al-Falaq. Saya baca Al-Qur'an surat Al-Falaq. Tapi Allah di surat Al-Falaq nyuruh kita, qul, katakanlah. Jadi ketika Allah bicara katakanlah, ya ayo kita katakan. Apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku berlindung dengan Allah, ya Tuhan yang menguasai, yang mengurus falak. Min syarri ma khalaq. Bayangkan tuh, dari kejahatan seluruh makhluknya. Min syarri ma khalaq.
Itu kalau kita pakai hati, min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya, ya mesti ya tenang. Kenapa? Saya udah berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluknya. Yang nyuruh saya minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya berlindung dengan perlindungan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Bacanya ya mantap. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Tenang hatinya. Jadi enggak mumet, enggak ruwet. Saya tadi pagi udah minta sama Allah kok berlindung dari kejahatan seluruh makhluknya. Dah tenang, melaku beres aman kabeh. Kan enak. Tapi hatinya enggak pernah mimpin ini. Mulut bicara, hati enggak paham. Terjadi atau enggak terjadi? Terjadi atau enggak terjadi? Loh, yang paling simpel aja itu sholawat. Sholawat itu jelas-jelas Allahumma sholli. Itu aja pada enggak paham kok. Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang ada kita kita baca solawat, sallallahu alaihi wasallam, baca solawat, tapi nggak ada permohonan kepada Allah, hati, ya minta sama Allah agar Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Hati loh, hati. Kalau udah hati ini jadikan pemimpin, hati ini jadikan yang ditaati, hati ini yang diikuti, maka selesai hidup ini. Pasti hidup kita bagus. Gak mungkin gak bagus. Tapi yang kita ikuti sekarang apa? Lawang mata sama hati perang kok. Hati ini ngomong ojo, mripate ngomong asyik. Ya. Bahkan mulutnya ngasih komentar. Hati bilang jangan, dosa. Hati ya. Mestinya kan mata nurut. Matanya ngeyel, oh enggak, pemandangan indah, sayang dilewatkan. Mulutnya ikut komentar, jarang-jarang loh yang seperti ini. Mulutnya ikut komentar, tangannya bahkan ikut mengabadikan, cepret, foto. Jadi sekujur tubuh ini kompak melawan hati. Bagaimana hidupnya bisa bahagia? Ya gak mungkin bisa bahagia, lawang hatinya dilawan. Gak bisa. Hati harus ditaati. Kalau hati sudah ditaati, dengan tentunya hatinya sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini akan bahagia. Ikhwani rahimakumullah. Ini jam 10 lewat 17 menit. Ditambah atau sudah cukup? Mau sampai jam berapa? Masya Allah. Ya, boleh sampai jam 1 pagi boleh. Yang mau sampai jam 1 lagi boleh, gak ada larangan. Ya, yang mau pulang duluan juga boleh. Saya berhenti bicara juga boleh. Enggak ada yang melarang. Enggak usah dibuat repot. Jangan dikomentari aneh-aneh. Hidup itu enak, jangan dibuat susah. Boleh dilanjut dikit? Jadi udah paham belum ini? Pemirsa di rumah mohon maaf ya. Ini ngaji Arba'in Nawawiyah belum masuk hadisnya, dan saya enggak mau jelaskan sejarah Amirul Mukminin detail itu. Silakan dibaca sendiri, tapi saya mau jenengan paham. Ya, jenengan paham. Kalau sahabat sudah bilang Amirul Mukminin, itu enggak nanggung-nanggung. Sepuranipun engkang kathah ya. Nanti. Sekarang kan kita belum, kita level playgroup aja belum. Kalau kita udah bisa jadi Amirul Mukmin, kita udah jadi pemimpin mukmin, yang hati, yang iman sama Allah ini kita pimpin, hatinya kita pimpin. Bayangkan loh, hatinya kita pimpin, kemudian hati akan mimpin sekujur tubuh kita. Nanti kalau kita udah bisa seperti itu, maka jagat raya ini akan kita pimpin dengan telunjuk tangan kita. Cok kaget. Udan. Sekarang kamu bilang hujan, ora udan. Sekarang bledek, nyambar, mandek, tambah banter. Bertentangan semua. Tapi dulu, lihat ini. Loh, saya ini ngomong bukan ngawur. Ini ilmu, ilmu. Lihat Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba lihat. Ada gempa bumi. Apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ngeluarkan pecut. Pecut itu bahasa Indonesianya apa? Cambuk ya. Ngeluarkan cambuk. Cemeti juga sama. Ya, tapi enak cambuk ya. Ngeluarkan cambuk. Sayyidina Umar ngeluarkan cambuk. Kemudian cambuknya ini dipukulkan ke tanah.
atasmu Umar. Berhenti kamu. Pemimpin. Tanahnya nggak sopan, digebuk meneng. Diam, mandek. Langsung berhenti itu gempanya. Coba kalau kamu nanti mau praktek silahkan. Diam, tambah belah. Opo, belak. Dilek. Dilek. Jadi betul-betul bisa mimpin tubuhnya ini ya dipimpin sama hati sehingga ya lawang udara bisa diajak kompromi sama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khutbah Jumat, ini saya bicara pemimpin ya biar semua paham yang saya omongin tadi loh. Nanti kalau kamu udah bisa mimpin dirimu sendiri, itu gunung kamu perintah untuk bergerak. Angin tuh kamu datangkan akan datang biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab khutbah Jumat radhiyallahu anhu, khutbah Jumat. Loh kok pasukan perang di kota lain mau kalah, terdesak. Amirul Mukminin lagi khutbah Jumat. Mukmininnya mau kalah perang. Jaraknya kurang lebih 500 kilo. 500 kilo. Belum ada yang namanya live streaming, belum ada itu. YouTube belum lahir. Ya, video TV belum ada. Belum ada telepon. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cuman ngomong begini, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal. Sahabat yang di situ ya enggak kaget, enggak gumun, sakti kabeh. Semua sakti enggak gumun, tapi ya penasaran, maksudnya apa gitu ya. Ada apa sebetulnya? 1 bulan kemudian pasukan perang kembali. Ditanya, waktu Jumatan itu kok Khalifah manggil-manggil kalian sunek gerung, apa yang terjadi? Iya, kami lagi terdesak dalam pertempuran. Tiba-tiba dengar suara Amirul Mukminin merintahkan kami naik ke atas gunung. Kami nurut naik ke atas gunung, menang perang. Masya Allah. Ini suara ya, anginnya bisa dikasih tahu. Sampaikan suara saya ke sana sekarang. Tus. Coba kamu sekarang panggil angin, sampaikan suaraku. Tambah entek suaramu. Tambah entek. Coba Anda bayangkan di Hajjatul Wada itu kurang lebih 120.000 sahabat yang ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi ceramah di hadapan 120.000 orang. Ceramah di hadapan 120.000 orang. Pemirsa, Anda jangan kaget, saya mau matikan mic sebentar. Ya pemirsa, tadi nggak dengar suara saya toh? Kenapa mic mati? Saya matikan. Jadi kalau saya ceramah di sini tanpa mic, yang belakang nggak akan dengar jelas, betul ya? Itu orangnya sedikit. Nah kalau 10.000 orang, kira-kira dengar nggak suaranya? Cuma depan toh yang dengar, habis kesedot sama badan, habis. Bagaimana 120.000 orang bisa dengar semuanya? Pakai apa itu? Itu mukjizat. Ya buat Nabi mukjizat. Nah buat Sayyidina Umar bin Khattab yang jaraknya jauh bisa dengar. Pakai apa itu? Yaitu memimpin. Pemimpin ya begitu. Dipimpin benar. Makanya kalau kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam itu yang muridnya suruh mindahkan tahta Balkis, setengah kedip mata nyampe. Gimana cara ngambilnya itu? Oh pemimpin, Amirul Mukminin. Udah bisa mimpin dirinya sendiri. Yo gampang, selesai. Mimpin tubuhnya bisa, mimpin dirinya bisa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Mesir. Mesir tuh dulu kalau Sungai Nil ngamuk pasang, kemudian rodo ombak ibu anter gitu ya. Biasanya cari perempuan cantik dilempar. Eman ya, itu dibuang langsung. Tumbalnya itu perempuan cantik dibuang ke sungai. Sama orang Mesir kuno ya, dibuang ke sungai. Di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Mesir sungainya Nil naik pasang dan ngamuk. Ya, ngamuk. Heboh masyarakat Mesir yang baru masuk Islam tuh heboh. Ini kita harus buat ritual nih. Ritualnya kita harus persembahkan gadis Mesir, buang ke sungai. Maka saat itu yang menjadi gubernur di Mesir, ya bingung solusinya gimana ini ngadepin masyarakat ya yang susah dikendalikan. Bukan kemudian gubernurnya marah-marah, ayo harus bertauhid. Ya, kalian nggak boleh seperti itu. Kalian begitu saya hajar kamu, nggak begitu. Itu nggak menyelesaikan masalah. Itu masalah di atas masalah. Tanya sama yang alim, tanya sama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Apa itu solusinya Khalifah Umar bin Khattab? Solusinya keren luar biasa, subhanallah. Solusinya kirim surat. Sungai diajak ngomong. Iya. Sungai diajak bicara, tulis surat. Ya, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, ya silahkan kamu mengalir gitu. Tapi dengan ganas. Kalau kamu mengalir karena Allah Ta'ala, ya kamu hendaknya tenang. Lipat bil makna ngono ya. Saya nggak baca suratnya soalnya. Nggak saya bawa sekarang suratnya. Ada suratnya itu. Mau dibacakan? Jumat depan insyaallah ya. Tekuk lipat gitu ya. Dah ini gantinya perempuan dibuang ke Sungai Nil, surat saya buang ke sana. Saya titip surat buat sungai. Sungai diajak ngomong. Coba kalau zaman sekarang Habib Novel bilang begitu. Beb itu kok bengawannya agak ganas. Ya, pasang. Dia bilang ya, Habib Novel titip salam, kamu suruh surut gitu ya. Tambah ngamuk ya. Atau dia ngomong Habibnya stres. Habibnya stres, sungai diajak bicara. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungainya dikasih surat. Begitu ini dilemparkan suratnya, nurut, air nurut. Ajib, subhanallah. Pripun? Mau praktek jenengan? Boleh praktek nanti. Kalau sudah bisa mimpin diri sendiri. Jadi yang namanya hal yang gitu tuh sebetulnya nggak patek aneh. Kalau kita udah bisa jadi Amirul Mukmin, pemimpin tubuh kita sendiri. Makanya kadang saya agak bingung sama orang yang pengen jabatan. Lawang mimpin dirinya sendiri belum bisa, kok mau mimpin sak kampung gitu loh. Ngapain mimpin satu kampung? Kalau mimpin diri sendiri kita belum bisa, kan repot nanti jadinya di akhirat ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Anda nanti ditanya sama orang, Anda siapa? Presiden. Presiden mana? Presiden diri saya sendiri. Masya Allah. Paling konco ngomong sana. Ciri-ciri rodok. Ya, ini mungkin kemarin gagal nyalek gitu ya. Terus ngomongnya waneh-waneh. Enggak, tunjukkan betul-betul kita pengen mimpin diri kita sendiri. Nah, makanya kalau belajar Arba'in Nawawiyah, ketika baca sejarah hidup Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kisahnya begitu-begitu. Kisahnya ini ya tadi sungai nurut, kemudian bumi juga nurut semua. Kenapa nurut? Amirul Mukminin. Lah yang nggak nurut siapa? Yang nggak mukmin. Yang nggak nurut munafik. Yang nggak menurut itu yang anti sama Islam, nggak nurut. Tapi kalau yang mukmin nurut sama amirnya. Nah, kalau kita bisa jadi amir benar buat diri kita sendiri, pemimpin diri kita sendiri, Masya Allah, tangan kita ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mata kita akan jadi sesuatu yang luar biasa. Mata ini bisa diajak kompromi. Mata, ya, saya pengen lihat Mekah, ketoan. Saya tuh tiap hari lihat Mekah bisa. Iya, pakai UCTV. Channel 850 ketok Mekah gitu kan ya. Kelihatan Mekah cetek 850 gitu udah salah. Tek. Ya. Keluar Mekahnya muncul. Tapi orang-orang soleh dulu begitu. Matanya diperintah dengan izin Allah Ta'ala. Pengen lihat Solo, ketoan Solo. Pengen lihat Mekah, kelihatan Mekah. Nah coba kalau kita, wah dimerem-merem loh, pengen belok Mekah. Mekah ketok-ketokan. Enggak kelihatan, yang muncul tambah bayangan wedok-wedok gak jelas. Karena hatinya masih gambar wedok gitu ya Bu ya. Naudzubillah min dzalik. Bu, udah jelas ibu-ibu? Nah, ibu-ibu mau nanti kalimatnya bertuah? Masya Allah. Ibu nanti kalau kalimatnya bertuah Bu, masakan gak sedep, ibu bilang sedep, jadi sedep itu. Tapi kalau kalimat ibu tidak bertuah, masak yang sedep, ibu bilang sedep, bosok. Karena ya tadi itu mesti banyak kebusukan, ya banyak kebusukan. Ya mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya masih belum pengen berhenti bicara. Tapi udah jam 10:30. Lonjat lanjut. Ya, Edwin ya. Wah, itu yang syuting Ahmad Anis itu. Masya Allah. Jumat depan bertugas itu. Katanya senang mainan itu. Anak nyuting bapak, wah asik nih.
Halo nak. Ya betapa bahagianya saya kalau yang nyuting saya, anak saya sendiri kan kerjasama yang baik. Bapaknya ceramah, anaknya nyuting, itu kan asyik. Nikmatnya hidup tuh ya begitu tuh. Urip tenan, kalau begitu urip tuh tenan, asyik. Dan yang agak nyebelin tuh Mas Seto kemudian senden aku leren gitu loh ya. Dia dengan cerdas, dia mau istirahat dengan cerdas, biar Habibnya seneng, biar anaknya yang nyuting gitu kan. Saya bisa istirahat sekaligus menyenangkan Habibnya itu. Sekali langkah dapat 2, Masya Allah. Lanjut dikit boleh? Ada satu untuk nutup majelis malam hari ini ya. Ada satu gimana ya? Saya mau ngomong agak susah, tapi nggak apa-apa diomongkan. Boleh ya? Kalau nggak boleh nggak usah diomongkan. Ya, Bu, Ibu, kira-kira ya Bu ya, kira-kira ada ndak hajat Ibu yang belum keturutan? Ada atau banyak? Banyak. Bapak-bapak, ada ndak hajatnya yang belum keturutan? Banyak. Oke. Mau ndak hajatnya keturutan? Mau saya kasih caranya? Wani Biro. Sekarang saya nanya ini. Tadi pagi saya punya hajat beli kamera. Tadi sore saya punya hajat buat reel. Reel itu, kereta buat syuting itu. Punya hajat itu. Keturutan enggak? Keturutan tuh? Beginilah keturutan. Ya, saya tadi punya hajat pengen kopi, keturutan enggak nih? Keturutan ya. Alhamdulillah. Saya kasih resep biar hajatnya keturutan mau. Tapi jangan ngeyel. Ngeyel gagal. Mau? Ya. Mintalah dan jangan tunggu. Gampang tuh? Mintalah dan jangan arep-arep. Arep-arep tuh Indonesianya apa? Berharap-harap. Beda, ngarep-ngarep tuh diharap-harap tuh ya kapan ya? Ya, diangan-angankan ya. Mintalah tapi jangan diangan-angankan. Jangan dipikir-pikir gitu. Kenapa? Cara untuk mendapatkan yang kamu inginkan itu adalah minta dengan yakin. Minta dengan yakin. Nah, orang yakin itu nggak mikir. Orang yakin tuh nggak mikir. Lah kalau masih nanya, jadi enggak? Jadi enggak? Berarti yakin atau ragu itu? Ragu. Nah, ini saya sering dapat WhatsApp tuh kalimatnya begini, Habib, semua petunjuk Habib di YouTube sudah saya amalkan. Nariyah udah saya jalani, Munjiah udah saya lewati, Yasin udah saya lakoni. Kok hajat saya belum kabul ya? Nah, itu batal itu sudah. Itu sejak langkah awal batal. Gak kabul-kabul itu. Kenapa? Ngarep, mengangan-angankan itu. Caranya itu kalau udah yakin ya sudah, jalani saja. Sholawat dijalani, ya kalau mau sholat hajat ya dijalani. Dah jangan diharapkan, tapi minta. Ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah minta. Kalau bisa sehari mau 20.000 kali dah apa, ya Allah minta terus. Tapi hatinya nggak ngarep-arep gitu loh. Nggak ada perasaan, kapan ya? Kok gak kabul-kabul ya? Nah itu jelek. Begitu ada perasaan, kapan ya? Kok nggak terwujud-wujud ya? Terwujudnya kapan? Selesai, batal itu ilmunya. Karena belum ya yakin. Bisa minta model begitu? Saya ini sekarang tanggal berapa ini? 27. Ya. Desember sampai berapa? 31. 27 udah lewat ya. 28, 29, 30, 31. 4 hari ya. Dalam 4 hari saya harus dapat uang minimal 600 juta. Dalam 4 hari minimal harus dapat uang 600 juta. Kenapa? Karena tiap bulan saya harus mengangsur pelunasan tanah majelis
minimal sekitar 500 juta. Minimal, ya. Sementara sekarang ini saldo yang ada, wah nanti yang punya tanah denger. Siapa ya? Saldo yang ada 100 juta. Dengan saldo 100 juta, 4 hari lagi 100 juta harus menjadi 600 juta. Berarti masih kurang 500 juta, betul? Dalam 4 hari cari 500 juta. Mudah atau susah? Ini belajar sekalian. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Nah, kalau kamu mikir susah, susah. Kalau kamu mikirnya mudah, insya Allah mudah. Jadi nomor 1, cukup minta, ya Allah saya minta pokoknya akhir bulan butuh saya tercukupi, nggak pakai repot, nggak pakai susah, selesai. Terus usaha, usahanya nggak usah mikir, usahanya saya jual buku, bukunya saya buat 3 paket, paket A, paket B, paket C, paket A 80 eksemplar, paket B 40 eksemplar, paket C 20 eksemplar, yang paket A 80 eksemplar harganya 8 juta, paket B 4 juta, paket C 2 juta, beli bukunya, raih pahalanya, uangnya untuk pelunasan, bukunya untuk Anda, selesai. Beb, ada yang mau beli, jangan mikir gitu, laku, jangan mikir gitu. Nanti akhir bulan kira-kira dapat gak? Lah wah, ngono ki berarti gak yakin gitu loh. Kalau yakin, buang semua pikiran, ojo mbok angen-angen, maju terus, mintanya gak mandek. Ya Allah, akhir bulan kalau engkau izinkan sekalianlah yang ber-MM gitu. Ya Allah, kalau kamu izinkan sekalian sekian. Hatinya wenak wenteng melaku, terus gak mikir. Asik atau gak asik? Jenengan ini asiknya kok sama senyum, gak jelas kenapa ini? Sanggup praktek? Saya kasih terakhir ya. Yang belum nikah siapa? Edwin. Edwin, Masya Allah. Ada yang pengen segera nikah? Oke. Ya, yang masih kecil 20 tahun lagi. Yang sudah dewasa ada tadi? Ada? Lalu teriak ada aja mikir. Teriak ada aja mikir. Yang pengen nikah. Tugas nomor 1 dia apa? Minta. Ya Allah, saya pengen nikah. Terus maju toh ya. Maju gimana? Usahanya apa? Yang ngelamar toh. Lah pengen nikah kok nggak tahu ngelamar itu piye nikahi? Ngelamar, beb yang dilamar siapa? Belum ada ya cari. Nanti kalau nggak cocok loh, kalau nggak cocok lagi, nggak yakin lagi, udah cari, insya Allah cocok. Bismillah lamar, ditolak, cari lagi, ditolak, cari lagi. Insya Allah itu nggak sampai seminggu nikah itu. Kalau ilmu itu dijalankan betul nggak sampai seminggu nikah. Yang ada tidak, kakean mikir. Lah engko mangane apa ya? Ada lagi yang ngomong gini, Bib, hidup sendiri udah susah, tambah 1 orang lagi, Bib, ruwet. Mau Bib, nggak mau nikah nggak enak. Ada lagi yang ngomong, waduh Bib, nikah ketemu perempuan, wah ini bener nih, saya kemarin di Kalimantan ketemu 1 orang itu, belum nikah loh, ya mas-mas itu, saya bilang, nikah cepet. Jawabannya, Bib, nanti kalau nikah nggak enak. Kenapa? Pulang malam ditanyai sama istri, jam segini baru pulang, kenapa? Biasanya pulang malam bebas, Bib, ada yang marahin, gak enak Bib, gak usah nikah aja Bib. Bila ketahuan mikir gitu ya gak akan nikah. Minta maju. Ya minta maju. Hajatnya apapun itu kalau prinsipnya minta maju gak mikir, ya insya Allah akan kabul. Dah, insya Allah berkah manfaat. Terakhir, ingat-ingat poin pengajian malam hari ini, memang ngaji nyantai nih ya, nyoba peralatan semua. Poin kajian malam hari ini adalah Amirul Mukminin. Jadi kalau udah disebut Amirul Mukminin itu betul-betul Amirul Mukminin. Kalau udah kata Amirul Mukminin, semua yang beriman masih hidup maupun sudah meninggal dunia akan tunduk di dalam kekuasaannya. Itu namanya Amirul Mukminin. Nanti kalau kita udah bisa jadi Amirul Mukmin, maka mukmin akan tunduk kepada kita.
ya akan membantu kita, akan seia dan sekata. Kalau udah jadi Amirul Mukmin, maka jari telunjuk kita ini, Masya Allah, Harry Potter butuh tongkat, kita nggak butuh tongkat, selesai. Ya, dulu itu, aduh gak enak, tuh. Semboyannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kalimatnya simpel. Kamu pilih saya takbirkan 4 kali atau nurut, gitu aja selesai. Dia kata takbirkan 4 kali itu diapakan? Hah? Sholat jenazah. Betul. Jadi kalau udah wali bilang kamu saya takbirkan 4 kali, walinya takbir 4 kali, besoknya jadi jenazah dia. Mau saya takbirkan 4 kali? Mau aku ya mau. Gak mau. Itu orang-orang soleh gitu. Kalau udah muncul ghirah, marahnya itu ya, mau saya takbirkan 4 kali itu. Jadi takbirnya 4 kali. Sholat jenazah. Disolati cek urip wonge, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping 4 mati wonge iki. Wali-wali dulu begitu ya. Nah, kamu jangan praktek ke rumah temanmu, tak takbir ki ping 4 ya. Ngaco. Ngancamnya mulai gaya wali. Maksudmu gimana? Pokoknya saya ngadep kiblat takbir 4 kali kamu mati. Waduh, delalah praktek dia yang mati. Ternyata yang mau ditakbiri lebih hebat gitu ya. Ada satu cerita. Orang soleh itu punya pembantu. Ini pembantunya ini. Nah, pembantunya orang soleh ini dikerjain sama orang. Maka pembantunya marah sama orang tadi. Marahnya apa? Kamu ngerjain saya, maka kendaraanmu saya takbirkan 4 kali. Itu kendaraannya ditakbirin 4 kali, mati. Waget, Masya Allah. Lah bature kayak gini, majikannya kayak ngopo gitu. Pembantunya seperti majikannya seperti apa? Itu kalau udah bisa jadi Amirul Mukmin. Makanya orang-orang yang seperti itu nggak sembarangan. Karena udah bisa ngontrol dirinya sendiri ngontrol. Coba kalau nggak bisa ngontrol. Tahu film-film manusia super tahu? Apa namanya itu? Yang apa itu? Apa? Avenger. Nah, ya, sekali jentik. Itu loh apa? Endgame tuh loh. Apa gitu nih? Apa? Namanya nggak enak apa? Thanos ya. Thanos apa? Sekali jentik semua berubah sesuai keinginannya, betul? Tik, paham ya? Nah itu Thanos pakai istilahnya Allah Ta'ala, kun fayakun, jadi maka jadilah. Para wali itu juga begitu. Nah masalahnya itu mereka nggak punya wali, makanya buat film. Paham? Mereka nggak punya wali, baca literatur Islam kok wali-wali di Islam begitu. Mereka nggak punya wali, makanya buat film. Macam-macam. Skywalker ya. Apa arti Skywalker? Pejalan langit. Sky langit. Walker orang yang jalan, Skywalker pejalan langit. Betul? Ya, itu pejalan langit bahasa Arabnya apa? Salik. Ya, bahasa Arabnya apa? Salik. Lah buat judul Salik aja Skywalker ya. Karena mereka nggak punya wali, wali. Wah, setelah sampai derajat tertentu iso ngilang, menyatu dengan alam. Wah. Kalau bahasa kita tuh rohnya sudah pindah ke alam sono itu. Nah, Thanos tik. Nah, jenengan nanti bisa itu. Mau begitu? Syaratnya satu, kalau udah jadi orang-orang super itu nggak pernah pamer kekuatan. Nggak ono judulnya orang super mainan kekuatan. Yang ada justru menyembunyikan kekuatannya di balik topeng. Di balik topeng. Kenapa Superman pakai pakaian seperti itu ya? Kenapa Batman pakaian seperti itu? Karena semua kekuatannya disembunyikan. Makanya kamu hati-hati. Banyak itu orang yang mungkin dipaidu, dinyek-nyek, ditendang ya. Kita melarat, ternyata itu kalau mau menjentikkan jari awakmu gelundung gitu. Nah, untung mereka udah bisa mengendalikan diri. Amirul Mukmin. Jelas kajiannya apa? Amirul Mukminin. Jadi kata Amirul Mukminin betul-betul punya kekuatan yang luar biasa. Bukan pedang, bukan tombak, bukan itu, tapi kekuatan yang jauh lebih besar dari itu. Dan itulah kekuatan yang harus dicari oleh setiap mukmin. Kekuatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya ada di dalam jiwa yang dipimpin dan jiwa yang memimpin. Pertanyaan untuk pemirsa dan untuk yang hadir di sini. Terakhir pertanyaan.
Silakan mikir 1 minggu. Oke? Ya. Pernah enggak kamu ngelamun? Pernah. Ya. Pernah enggak kamu melihat dirimu melamun? Pernah. Jadi lihat dirinya ngobrol gitu. Berarti yang melihat siapa itu? Mumet lah. Kamu melihat dirimu melamun. Nah, berarti kamunya yang mana? Silahkan mikir. Ini pertanyaan berat memang. Seminggu waktunya. Enggak sadar toh? Enggak sadar kan? Sering kan dirinya bicara sendiri, tapi ada yang lihat toh? Ya, yang lihat tuh kita atau kita yang dilihat? Silakan stres saudara-saudara. Mirsa nutup dengan stres tuh biar lapar terus makan. Yang di rumah silakan buat mie godok. Ya, di sini menunya wallahu alam tergantung dapur ya. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin. Buat formasi 1314 insyaallah barokah manfaat. Yang mau ketemu saya nanti setelah makan ke rumah saya ya. Jazakumullah khairan. Makan dulu seadanya insyaallah barokah.